Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan praktikum mikroprosesor dan mikrokontroler. Minggu kemarin saya sudah meminta kalian untuk membaca materi mengenai PPI. Nah, hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana rangkaian PPI itu bekerja dengan sebuah mikrokontroler atau mikroprosesor. Kemarin kan saya sudah bilang bahwa di materi yang sudah saya berikan pada minggu kemarin bahwa di situ dijelaskan bahwa PPI merupakan programmable peripheral interface atau perangkat interface tambahan untuk aplikasi mikroprosesor ataupun mikrokontroler. Jadi dia bertujuan sebagai antarmuka ya, antarmuka antara si mikroprosesor atau mikrokontroler dan peripheral atau perangkat. Nah, jadi dia di sini sebagai penampung data yang akan dikeluarkan atau yang akan dikirimkan ke atau dari dari peripheral atau dari perangkat. Oke. Nah, PPI 8255 ini dia terdiri dari 40 pin ya, 40 pin yang terdiri dari PA0 sampai PA7 itu merupakan port I/O, itu bisa digunakan sebagai input on output. PB juga, begitu juga PC. Kemudian ada D0 sampai D7. D0 sampai D7 ini adalah jalur data komunikasi antara mikroprosesor mikrokontroler dengan PPI-nya. Kemudian di sini ada pin RD, RW. RD sama RW ini adalah pin perintah untuk menulis dan membaca data. Di sini dia terhubung langsung dengan pin RD dan WR yang ada di mikroprosesor ataupun mikrokontroler. Nah, di sini adalah ada pin A0 A1. Pin A0 A1 di sini bertujuan untuk operasi kerja dari mikroprosesor. Oke, tadi A0 A1 itu digunakan untuk operasi kerja. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini ini ada operasi dasar PPI. Jadi jika A0 A1 kita beri pin logika 0, maka yang akan kita akses di port PPI adalah port A. Sedangkan jika A1nya 0, A0-nya 1, yang kita akan akses adalah port B. A1-nya 1, A0-nya 0, maka yang kita akses adalah port C. Jika semuanya 1, maka yang kita akan akses itu adalah control word atau kata kendali. Itu yang perlu kalian ingat ya. Jadi ini adalah operasi dasar dari PPI. Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke. Di sini kita ada pin yang terakhir adalah pin CS. Nah, pin CS di sini artinya adalah chip select. Di sini perlu diperhatikan, kalian perlu perhatikan bahwa di pin chip select ini ada tanda garis. Tanda garis ini artinya adalah negasi. Artinya pin CS ini berfungsi jika kita kasih logika 0. Jadi pin CS ini artinya chip select merupakan pin yang digunakan untuk mengaktifkan si PPI ini. Jadi jika pin CS ini dikasih logika 0, maka PPI-nya akan aktif. Begitu juga sebaliknya. Jika dikasih logika 1, dia akan deaktif atau dia tidak aktif jika dikasih logika 1. Baik, nah pin CS ini di sini dia terhubung dengan ini adalah IC 74HC154. IC 74HC154 ini merupakan IC decoder. Nah, IC decoder ini sesuai dengan tabel kebenarannya seperti ini. Oke. Ini adalah tabel kebenarannya di mana A, B, C, D ini. Nah, jadi jika pin A, B, C dan D diberi logika 0, dia akan mengeluarkan input 0 pada pin 1. Contohnya seperti ini ya. Oke. Jadi saya buat dulu ya tabel kebenarannya sesuai ini ya. Jadi di sini sesuai dengan tabel kebenarannya. Kita lihat di sini. Oke. Misalnya semuanya kita kasih logika 0 misalnya. Oke, logika 0 tandanya di sini ya. Ini kan ground, ini kan VCC. Oke, semuanya kita kasih logika 0. Maka yang
akan berlogika 0 hanya pin ke 0. Ingat, yang dilihat adalah yang di sisi dalam, bukan yang di sisi luar yang di sini, tapi yang di sisi dalam. Pin 0 berwarna biru, di sini indikatornya biru itu artinya logikanya 0. Kalau merah artinya logikanya 1. Jadi kondisi awal dari decoder 74HC154 ini, kondisi awalnya dia berlogika 1. Jadi jika keluar sesuai dengan tabel kebenarannya, dia akan berlogika 0 dengan mengikuti aturan tabel kebenarannya. Jadi contohnya misal A, B, C itu berlogika 1 sedangkan D berlogika 0. Kita coba ya. Oke. A, B, C-nya tadi berlogika 1. A, B, C berlogika 1 dan D berlogika 0, maka yang akan menyala warna biru hanya pin ke 7. Nah, oke. Lihat ya, pin yang ke 7. Nih, jadi sesuai dia. Jadi di posisi ke 8. Oke. Nah, jadi seterusnya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi itu adalah rangkaian operasi kerja. Nah, di sini di rangkaian yang diberikan kemarin bahwa di port A dan di port B itu terdapat 7 segmen. 7 segmen common katoda. Common katoda artinya kalau dia dikasih logika 1 dia nyala, kalau dikasih logika 0 dia padam. Oke? Jadi seperti itu ya. Oke, jadi di sini ada di port A dan di port B. Oke? Kemarin cara pemrogramannya seperti ini untuk memprogramnya ya. Oke, setelah dirangkai seperti ini, seperti yang ada di gambar, setelah dirangkai, maka kita akan coba coding di sini. Nah, di sini adalah instruksi-instruksi yang diberikan kemarin. Di sini ada pertama move dptr, crash 9300. Ini artinya apa? Artinya kita memindahkan alamat 9300 ke alamat dptr. Oke, dptr itu yang seperti apa? Contohnya di sini ya. Kita coba kopikan di MIDE 51. Oke. Di sini kita buka saja. Oke, di sini ya. Karena berhubung saya ketik, sudah ada. Oke. Nah, di sini pertama coba kita simulasikan ya. Kita simulasikan. Baik, kita simulasikan. Instruksi pertama adalah move dptr, 9300. 9300 itu adalah alamat yang ada di eksternal RAM. Register dptr fungsinya untuk menunjukkan alamat RAM eksternal. dptr itu artinya digital pointer. Jadi 9300 itu alamatnya di mana? Alamatnya di sini kira-kira. Kelewatan. Oke, ini 9000. Bentar. Oke, tambah dikit. Oke. Aduh, kelebihan lagi. Ya, kita cari dulu ya. Oke, ini. Oke. Oke. Kira-kira di sini 9300. Nah, oke di sini. 9300 akan di posisi ini. Jadi contohnya kita eksekusi ya. Kita tekan F11. Ini kita tekan F11. Jadi yang tadi awalnya 9300, ini register dptr-nya. Oke, tadi jadi 9300 dan dia akan langsung mengacu ke alamat 9300. Oke. Kemudian di sini ada perintah move A, crash 80. A-nya kan 0. Nah, sekarang setelah dieksekusi dia jadi 80. Oke. Nah, selanjutnya adalah di sini ada perintah move X at dptr, A. Nah, ini adalah perintah untuk pengalamatan tak langsung. Jadi, untuk mengakses alamat eksternal RAM, kita tidak bisa menggunakan instruksi langsung ataupun tak langsung. Jadi atau yang bukan tak langsung ya, maksudnya yang pengalamatan segera yang seperti ini. Jadi dia ada
instruksi X, move X, artinya ini menunjuk ke alamat eksternal yang ditunjuk alamat DPTR. Alamat DPTR tadi berapa? 9300 kan? Nah, dan koma A. A tadi nilainya 80. Ini artinya perintah instruksi ini adalah kita memindahkan data yang ada di register A, yang mana itu nilainya 80, ke register DPTR. DPTR yang bukan ke register DPTR, maksudnya ke register yang ditunjuk oleh register DPTR, yaitu alamat 9300 yang itu di sini. Nanti setelah kita eksekusi, ini tadi yang awalnya kosong, datanya nanti akan diisi dengan data yang ada di register A atau data 80. Contohnya seperti ini. Nah, oke, 80. Nah, ini artinya apa? DPTR tadi nilainya di sini adalah 9300. Nah, 9300 ini artinya apa? Oke, 9300 ini artinya ini kalau kita breakdown ya. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ini konfigurasinya seperti ini. Jadi A0 itu terhubung di A8, A1 terhubung di A9. Sedangkan A yang ada di IC 74HC154 itu terhubung di pin ke A12 ya, A12. Jadi kita tulis dulu di sini. A12 itu ke pin A, kemudian A13 B ke B di A13, B, C-nya di pin ke 14 dan D-nya ada di pin ke 15. Oke, baik, seperti ini ya. Konfigurasinya. Oke. Nah, jadi di sini 9300 tadi artinya apa? Ini kalau misalnya kita konversi ke dalam bilangan biner akan seperti ini. Oke. Jadi 9300 ini 9 ya. 9. Ini 3, ini kan? 3. Kemudian 4 bit selanjutnya itu representasi dari 0 dan dari 0. Artinya apa di sini? Artinya pin A, B, C, A-nya kita kasih logika 1. Ini A yang di sini ya, A yang di HC15 di IC decoder ya, 74HC154, dan A1 A0-nya kita kasih logika 11. Ini artinya apa? Kalau seperti ini, artinya tadi di pin saya jalankan ya. Dia akan mengirimkan logika 0 di pin ke 9. Nih, di sini di 9 ya, bukan 10. Ini jadi sekali lagi perhatikan di sisi dalamnya. Oke, ini di posisi 9. Oke, di posisi 9 akan jadi seperti ini. Oke, jadi dia akan berlogika 0 di posisi 9. Oke? Oke, jadi sehingga karena pin 9 ini terhubung di CS ya, di chip select, maka dia akan menunjukkan aktif. Jadi pin di PPI-nya akan aktif. Sehingga dia siap menerima perintah dari mikroprosesor atau microcontroller. Nah, kemudian data 9000 itu di data 9300 itu juga dikirimkan perintah A0, A1-nya juga berlogika 1 dan 1. Ini artinya kita akan akses chip select. Nah, chip select tadi ini operasi dasar PPI. Jadi di chip select ini kita fungsinya adalah untuk melakukan inisialisasi data melalui control word. Nah, control word-nya seperti ini. Oke? Oke, jadi di sini nanti fungsinya adalah untuk chip select. Oke, chip select nih ini nih artinya. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini. Nah, jadi data 80 itu artinya apa? 80 kalau kita terjemahkan di sini ya, 80 8 itu kan di sini kan. Jadi di sini perintahnya di sini 1 2 4 8 1 2 4 8. Oke? Oke, baik, seperti ini ya. Ini kan terdiri dari 8 bit juga ya. 8 bit yang terdiri dari ini nih. Jadi 80 artinya di sini nih. Kalau kita representasikan.
80. Kita representasikan dalam bentuk bilangan biner. Ini dalam bentuk bilangan heksa ya. 1 0 1 0 0 0. Yang ini 0 0 0 0. Artinya apa? Artinya kalau kalian baca di sini, artinya port C artinya port C, port B dan port A ya, itu akan berlogika 0 sehingga dia berfungsi sebagai output. Jika dia berlogika 1, maka dia berfungsi sebagai input. Nah, jadi di sini fungsi dari perintah ini adalah untuk menginisialisasi atau memerintahkan PPI agar port A-nya, port A, port B dan port C berfungsi sebagai output. Oke? Baik. Selanjutnya itu udah kita inisialisasi ya. Setelah kita inisialisasi, kita lanjutkan. Perintah selanjutnya adalah move dptr, 9100 di sini. Move dptr 9100. Nah, jadi dia akan mengirimkan mengisi data 100 untuk dptr. Oke, dptr-nya tadi dari 9300 sekarang jadi 9100. Nah, di sini sama caranya. Kemudian 4F A datanya akan diisi jadi 4F. Nah, ini data 4F ini akan dikirimkan ke register 9100. 9100 itu di mana? 9100 itu di atas sini. Oke? Ada di atas sini. Nih, 9100. Nah, jadi 9100 ini tadinya 0, kemudian dia akan berisi 4F. Oke. Nah, 4F itu perintahnya apa artinya? Nih, 9100 itu tadi dapat dari mana? Oke, 9100 ini tadi caranya sama seperti ini. Nih, ini 9100. 9 itu kan dalam bilangan biner kan ini kan? 1 0 0 1 kan? Oke, 100 itu kan berarti di sini. Oke, 0 0 0. Oke, yang lainnya berlogika 0. Artinya apa? Artinya pin A, D itu berlogika 1, yang mana itu buat pengaktifan dari IC ini, IC 74HC154, mengaktifkan IC ini biar chip selectnya aktif. Kemudian dia mengirimkan data 4F ke PPI. Oke, ke PPI. Nah, 4F itu 9000 tadi 9100 ya. Oke, 9100 itu tadi untuk 9-nya, angka 9 ini artinya untuk mengaktifkan PPI. Angka 1 di sini artinya ini. Dia A0-nya berlogika 1, A1-nya berlogika 0. Ini artinya apa? Artinya yang ini. Nih, operasi dasar PPI. Kalau logika 0-nya, kalau logika tadi di mana tadi? Kalau logika A0-nya ini nih. Kalau logika A0-nya 1 dan A1-nya 1, maka A0-nya 1 kan, maka yang diakses adalah port B. Karena A0-nya adalah 1. A0-nya adalah 1 dan A1-nya. Jadi yang diakses adalah port B. Jadi dia akan mengirimkan data 4F itu ke port B. Port B itu apa? Port B itu ya ini kan, dia ada di 7 segmen ini. Nah, 7 segmen ini menampilkan angka 3. Kalau kalian lihat tabel kebenaran dari 7 segmen kemarin. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi kalau 3, 4F itu yang akan nyala itu adalah A, B, C, D, E-nya tidak nyala, F-nya tidak nyala, dan G yang nyala. Oke, seperti ini tabel kebenarannya. Maka yang akan tampil adalah angka 3. Oke? Baik. Jika masih ada yang bingung atau yang belum dipahami, jadi silakan chat personal di grup kita ya. Oke? Untuk perintah selanjutnya ini sama perintahnya. Nah, di sini dia
di sini ada perintah sini, dia akan lompat ke SJMP display 2. Nah, di sini ada perintah move dptr, 9000. dptr, 9000 itu artinya seperti ini. Oke. 9000 kan ini kan? 1 0 0 0 1 9000 artinya yang ini 0 semua kan? Oke. Oke, itu artinya apa? Artinya kita mengirim data A1-nya 1, A0-nya 0. Artinya apa itu? Artinya kita akan akses port berapa? Di sini tadi kita akan akses port A. Jadi jika A1-nya 0, A0-nya juga 0, maka yang kita akses adalah port A. Jadi perintah 9000 tadi, 9-nya untuk mengakses IC 74H154, 0-nya tadi untuk mengakses port A yang ada di gambar ini. Sini. Nah, di port A kita kirim data berapa? Di port A di sini kita akan mengirimkan data 7 heksa. 7 heksa. Oke ya. Oke, 7 heksa itu artinya apa? Artinya kan di sini tadi port A terhubung dengan PPI kan? Terhubung dengan 7 segment. 7 segment yang memiliki konfigurasi seperti ini. Jadi dia tadi kita kirim 07H. Oke, 07H itu kalau kita lihat di sini tabel kebenarannya, tabel segmennya adalah ini. Ini kan yang akan berlogika 1 adalah A, B, dan C-nya saja. Yang lainnya akan berlogika 0. Maka yang tampil adalah seperti ini. Ini A, B, dan C. Sehingga pada program ini yang akan tampil adalah angka 7 dan 3 seperti ini. Oke? Baik. Kemudian di sini SJMP display artinya dia lompat lagi ke sini ya. Programnya akan terus mengeksekusi program yang ada di sini, di blok program yang ini secara berulang-ulang selama programnya kita jalankan atau aplikasinya kita jalankan. Nah, oke. Untuk tugas kalian hari ini adalah misalnya di sini saya tambah, hari ini kita belajar PPI sebagai output dulu ya. Minggu depan baru kita belajar PPI sebagai input dan output. Oke? Nah, di sini kita akan misalnya saya tambah lagi nih di sini common cathode background. Nah, di sini. Oke. Ini saya sambungkan seperti ini. Oke. Nah, ini nanti kalau kalian yang gambarnya tolong rapi-rapi ya. Di sini saya hanya sebagai contoh, saya gambarnya sesuai dengan ini saja, sesuai dengan aturannya saja. Oke. Jika ditambah perintah ini, jika ditambah 7 segment lagi. Oke. Jika ditambah 7 segment lagi di port C dan CS-nya ini saya pindahkan ke sini ya. Ke kaki 12. Oke. Maka ini instruksi yang harus diberikan, instruksi yang harus disusun itu seperti apa? Oke? Nah, minggu depan itu tugasnya akan dikumpulkan di LMS. Jadi kumpul dalam bentuk ini saja, apa namanya? Word. Jadi kalian bikin laporannya. Jadi kalian bikin rangkaian ini, kemudian di bawah rangkaian ini ada perintah yang kalian ketikkan yang kalian akan masukkan ke dalam programnya. Oke, baik. Jika ada pertanyaan boleh melalui LMS atau dari grup WA kelas kita. Saya akhiri untuk materi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.